Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anam, hari ini Jumat berkah, saya dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, bisa bertemu dengan Pak Anam dan Pak Tamam. Alhamdulillah ya keadaan Ibu sekarang baik ya. Jadi rencana kita untuk melakukan coaching hari ini pas ya Bu ya. Insya Allah Pak, Ya, hatinya sedang bahagia. Alhamdulillah kalau hati sedang bahagia. Oke Ibu Pipit, kira-kira nih ya topik yang akan kita bahas hari ini tentang apa ya Ibu ya? Iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Bapak untuk melihat ya bagaimana saya sebagai guru di dalam kelas gitu Pak, saya tuh merasa masih kesulitan dalam mengelompokkan siswa, memberikan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terutama dalam hal mengelompokkan siswa. Karena kondisi sekarang saya lihat ketika saya serahkan pengelompokan siswa itu kepada masing-masing anak, kepada kelas, masing-masing memilih, mereka itu masih berkumpul dengan circle-nya, begitu Bapak. Ya, jadi mohon maaf Ibu sebelumnya saya mau nanya dulu, Ibu mengajarnya mata pelajaran apa ya? Saya mata pelajaran geografi Pak di SMA kelas Oke. 12 yang kali ini saya ajar. Oke, geografi ya Bu ya di SMA ya Bu ya. Betul Bapak. Ya. Oke Ibu, tadi kan kita mau berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya, khususnya pengelompokan siswa ya Ibu ya. Betul Bapak. Oke, saya pengen tahu Ibu yang Ibu maksud ini dari pengelompokan siswa yang Ibu maksudkan itu pengelompokan yang seperti apa begitu Ibu? Pengelompokannya begini Pak, karena memang kan sekarang yang namanya anak SMA itu kan sudah lazim ya, mereka itu mengelompok dengan circle-nya tadi, pengennya terlepas dari itu gitu Pak. Pengennya saya anak itu memiliki kemampuan pengelompokan dalam satu kelompok itu tidak melulu yang pinter gitu Pak, tidak melulu yang ya tidak sesirkel gitu Pak, tidak melulu yang tidak paham gitu Pak, tapi karena kedepannya saya menginginkan dalam satu kelompok itu bisa berbagi satu sama lain begitu Pak. Bisa menjadi tutor sebaya begitu, sehingga yang kurang paham itu bisa terangkat gitu. Iya Ibu ya. Jadi di anak-anak sekarang ini Bu ya, Gen Z itu ya. Iya betul Jadi Pak. ngumpulnya itu sesama satu circle seperti itu. Iya betul Pak. Yang menjadikan Ibu kesulitan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah sekarang Ibu kira-kira nih Ibu punya rencana atau aksi yang seperti apa yang nantinya Ibu mau lakukan untuk apa ya bisa mengelompokkan ya supaya anak-anak itu tidak berkelompok sesuai dengan circle-nya seperti itu Ibu. Ya. Andaikan pengelompokan itu kita yang menentukan berdasarkan asesmen, bagaimana Bapak? Apakah mungkin itu dilakukan? Ya. Oke, Ibu apa ya istilahnya dalam proses pembelajaran di awal apakah Ibu sudah melakukan asesmen itu Ibu? Sementara ini belum Pak, jadi ketika saya memberikan pembelajaran, ketika dibutuhkan untuk mengelompok gitu ya, diskusi atau tugas dalam yang harus dikerjakan dalam kelompok, itu saya mempikirkan kita kerja kelompok, silakan kelompok kalian yang menentukan sendiri-sendiri gitu. Tapi ternyata ya itu di luar dari dengan ekspektasi saya, semua dalam satu kelas itu yang pintar jadi satu gitu, yang maksudnya secara akademik gitu ya Pak ya, sehingga itu tadi
kewalahan saya dalam menangani siswa yang memang dalam kategori secara akademiknya kurang mampu begitu. Oke. Iya, selama ini berarti Ibu masih istilahnya mengelompokkan itu secara spontan seperti itu ya, Ibu Betul, ya? Bapak. Nah, menurut Ibu dengan asesmen itu, apakah atau Ibu punya pemikiran nih dengan asesmen, karena tadi dengan spontan itu kan ngumpulnya masih sesama circle seperti itu ya, Ibu ya. Betul, Nah, Bapak. sekarang, kita atau Ibu mengetahui ini ada salah satu cara ya asesmen itu. Nah, dari asesmen itu apakah Ibu mempunyai pemikiran bahwa dengan asesmen itu bisa merubah pengelompokan itu gitu, Ibu? Saya baru dalam tahap berhayal gitu Pak ya. Jadi baru mau akan mencoba gitu. Sepertinya kalau saya itu pengelompokan berdasarkan asesmen gitu kan ya, mungkin dengan apa namanya, dengan hal tersebut anak itu, dengan saya yang menentukan pengelompokan berdasarkan asesmen itu, anak itu tidak mengumpul pada satu teman tadi gitu. Oke, Ibu, dari pemikiran Ibu ya, bahwa asesmen itu bisa untuk membantu Ibu dalam mengelompokkan siswa gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau di grade nih Bu, dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira di angka berapa ini Bu? Namanya saya belum mencoba ya Pak ya, ini baru sekedar hayalan saja gitu, hanya sekedar pemikiran saja. Mungkin saya menaruh grade ini dalam posisi ke-7 kali Pak. Di posisi ke-7 ya Bu ya. Oke. Minimal anak pecah dulu dari circle-nya, begitu. Oke. Ya satu lagi ini Ibu, mungkin ada nggak cara Ibu ya selain asesmen, tadi kan asesmen sama Ibu dinilai 7 nih, gitu. Ada nggak kemungkinan lain yang nilainya lebih tinggi selain asesmen? Apa ya Pak ya? Atau mungkin saya langsung saja berdasarkan itu, gaya belajar ya, tadi asesmen itu tadi mengarah ke gaya belajar tadi Pak ya. Mungkin dengan mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar, mereka itu akan menumbuhkan circle baru, bukan maksudnya yang circle lama bisa terpecah gitu, terurai, sehingga bertemu dengan circle baru, dengan kelompok baru, ada satu chemistry kembali gitu Pak. Oh, iya. Akhirnya pengelompokan di kelas itu bisa bareng, tidak terjadi pengelompokan lagi gitu, membangun chemistry baru. Ya, jadi tapi tetap aja ya Ibu ya, jadi gaya belajar juga bisa diketahui dari asesmen juga ya. Betul Bapak. Iya. Oke Ibu, kalau seperti itu berarti ya yang akan Ibu lakukan insya Allah ke depan itu akan menggunakan asesmen ya Bu ya? Betul Bapak. Oke. Kira-kira nih Ibu dari punya rencana kapan nih Bu akan dilakukan proses belajar diferensiasi untuk mengelompokkan ya berdasarkan asesmen itu? Ya. Karena ini hari Jumat Pak, kebetulan saya ada di jam KBM itu di hari Selasa Pak. Jadi saya mungkin akan saya pending rencana saya ini sampai Selasa depan akan saya lakukan. Oke. Ya oke Ibu ya, terima kasih ini Ibu sudah menjelaskan luar biasa tadi ya, terbuka dari awal sampai akhir permasalahannya dan sampai menemukan jawaban yang luar biasa yang bisa menjadikan sebuah rencana yang akan nanti Ibu lakukan insya Allah besok hari Selasa ya Bu ya. Mudah-mudahan nih apa yang Ibu rencanakan nanti berhasil. Ini luar biasa ini Ibu punya rencana untuk memecahkan permasalahan yang rumit ya untuk Gen Z yang jauh gennya dengan gen kita gitu kan. Iya Bapak, betul. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Anam ya atas waktunya untuk membersamai saya di sini untuk memecahkan masalah saya seperti ini. Karena kalau tanpa mengobrol seperti ini, sepertinya saya juga akan merasa buntu. Dengan Pak Anam menggali pemikiran saya terus terang Pak, pemikiran seperti itu munculnya ya sekarang ini ketika berbicara ngobrol dengan Pak Anam gitu.
Iya, emang Ibu mah bisa aja merendah Ibu mah. Padahal Ibu luar biasa ide-idenya yang saya sendiri juga mendapatkan sebuah keilmuan ya dari Ibu dari proses coaching ini gitu. Oke Ibu, karena waktunya sudah habis ini, terima kasih Ibu sudah istilahnya terbuka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan saya ya sebagai coach berdoa mudah-mudahan Ibu berhasil sesuai dengan keyakinan Ibu tadi. Oke, terima kasih Pak Anam ya Itu atas saja ya. dukungannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.